Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan materi saya yang berjudul garis lingkung pada hiperbola. Jadi ada 3 jenis persamaan garis lingkung pada hiperbola. Yang pertama, persamaan garis lingkung hiperbola yang gradiennya diketahui. Yang kedua, persamaan garis lingkung hiperbola yang melalui titik x1 y1 pada hiperbola. Yang ketiga, persamaan garis lingkung hiperbola yang melalui titik x1 y1 di luar hiperbola. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan garis lingkung pada hiperbola yang gradiennya diketahui. Hiperbola horizontal dengan titik pusat O 0,0 dengan persamaan hiperbolanya x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kita misalkan persamaan garis yang gradiennya m adalah y sama dengan mx tambah n dan persamaan hiperbolanya x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Jadi permisalan hiperbolanya itu garisnya itu menyinggung garis hiperbola. Nah, tadi kita misalkan gradien n-nya y sama dengan mx tambah n. Yang persamaan hiperbolanya x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan ini kita dapatkan menjadi b kuadrat x kuadrat kurang a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Sebelumnya teman-teman nggak tahu kenapa bisa jabar menjadi seperti ini. Ini kan a disamakan bentuknya a kuadrat b kuadrat. Itu ini dikasih silang. Jadi x1 x kuadrat b kuadrat kurang a kuadrat b kuadrat sama dengan 1. Ini kan dikali ini ke sini, jadi jadinya seperti ini. Kira kayak aku tadi. Selanjutnya, tadi kan nilai y-nya tuh y sama dengan mx tambah n. Nah, ini kan nilainya. Jadi kita masukkan, kita substitusikan persamaan ini. B kuadrat kurang a kuadrat mx tambah n kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Selanjutnya yang mx tambah n kuadrat ini kita dapatkan menjadi b kuadrat x kuadrat kurang. Berarti kan ini jadi 2, tahu ya? Kedua-dua sama-sama kita kurang dengan a kuadrat b kuadrat agar hasilnya sama dengan 0. Jadi a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya yang dalam kurung ini kita kalikan dengan a kuadrat. A kuadrat ini kita kalikan belakang sehingga menjadi b kuadrat x kuadrat kurang a kuadrat kali m kuadrat x kuadrat x kuadrat ditambah dengan 2 a kuadrat mx ditambah a kuadrat n kuadrat dikurang a kuadrat b kuadrat. Nah, kemudian ini kan sama-sama ada x kuadrat, ini sama-sama ada x kuadrat, jadi kita keluarkan x kuadratnya sehingga menjadi b kuadrat kurang a kuadrat n kuadrat ditambah ini x-nya dikeluarkan oh ya ini jadi ini kurang ini dikeluarkan juga x-nya sehingga menjadi 2a kuadrat mn x. Ini tetap kita keluarkan aja biar nah, kita dapat persamaan ini. Persamaan kuadrat ini dapat menyinggung hiperbola, maka determinannya itu harus 0. Nah, biar dia menyinggung hiperbola, dia determinannya harus 0. Sebelumnya ada yang tahu rumus determinan? D H-nya harus 0. Sehingga ini kan rumus
B kuadrat berarti kan 4, ya 4 apa kan 4? Oh, terus 2A kuadrat N 4 kasih ya, kurangin aja. Ini kan, kemudian ini kan pangkat 2, jadi jadinya tuh dijabarkan. Nah ini dijabarkan menjadi 4A pangkat 4 M kuadrat N kuadrat dikurang, ini dikalikan ke oh ya yang burung kita. Oh ya betul. Ini dikali ke sini, jadi B 4 kurangnya nomor 1 A kuadrat B kuadrat N kuadrat tambah ini ke sini A kuadrat B kuadrat itu ini ke sini dikurang A kuadrat N kuadrat min kali plus min ini ke sini A kuadrat B kuadrat N kuadrat. Habis itu ini 4 kurang 4 habis. Oh, banyak yang tidak. Empat A pangkat 4 M kuadrat N kuadrat. Ini dikalikan ke dalam 4 A kuadrat B kuadrat N kuadrat kurang 4 A kuadrat B kuadrat tambah 4 A kuadrat M kuadrat N kuadrat tambah 4 A kuadrat B kuadrat N kuadrat 8 A kuadrat M kuadrat. Habis itu yang berarti ini sama ini habis itu empat A kuadrat tambah kita akan mencari nilai N kuadratnya, sehingga sebenarnya ada N nya cuma persamaan ini ya, ada N nya berarti 4 A kuadrat kedua ruas sama-sama kita tambah 4 A kuadrat B pangkat 4 kurang 4 A pangkat 4 B kuadrat N kuadrat.
Min ini. Oh ya, min 4 A kuadrat B per 4 tambah 4 A kuadrat 4. Kan kita mencari tadi N kuadratnya, berarti kedua ruas sama-sama dibagi 4 A kuadrat B kuadrat. Ini min 4 dibagi 4. Nah, ini tiga-tiganya. Oh, iya. Iya. Sebabnya ini yang tinggal kuadrat. Kuadrat itu B-nya yang kuadratnya jadi B kuadrat. Berarti B kuadrat. Oh, negatif B kuadrat tambah 4A kuadrat. A kuadrat N kuadrat. Ini nilai kan dari N, jadi plus minus. Ya, maksudnya sebelum kalian itu plus minus. Mau dindahkan dulu menjadi A kuadrat M kuadrat kurang B kuadrat. Sama-sama dibagi ini. Oh, pindah. Jadi nilai M-nya plus minus akar A kuadrat M kuadrat kurang B kuadrat. Jadi persamaan garis singgung yang tadi yang awal tuh itu kan garis singgungnya, persamaannya itu ini. Jadi kita buat kita buat notes. Kalau ini kita ada kalau kalau apa tadi namanya garis singgung pada hiperbolanya itu x kuadrat a kuadrat kurang y kuadrat b kuadrat sama dengan 1, maka persamaannya tuh nih plus minus kedua persamaan garis singgung pada hiperbola yang titiknya tuh pada hiperbola yang kedua. Nah, pada gambar ini titik A ini, tiga titik A nya itu terletak pada hiperbola. Jadi yang garis merah itu hiperbolanya. Hiperbolanya ini sama pusatnya dan sama perbandingannya kanan kiri. Yang hiperbola kanan dan kiri itu bercerminan sama, besar dan perbandingannya itu sama. Jadi tiga titik A terletak pada hiperbola yang berpusat pada titik O 0,0. Ini berpusat pada titik O 0,0. Kemudian ada garis yang warna biru ini garis G, ya garis G yang menghubungkan antara titik A dengan titik O dan garis L yang menghubungi titik A dengan titik B. Jadi mereka ini garisnya tuh pada titik hiperbola mengenai garis hiperbola. Bersinggung dengan garis hiperbola. X1, Y1 tersebut dapat ditentukan dengan cara dengan cara sebagai berikut. Misalkan persamaan hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, dan titik A x1 y1 dan titik B x2 y2 yang terletak pada hiperbola daripada garis merah tadi. Sehingga persamaan garis yang dihubungi dari titik A dan titik B. Jadi pada garis A ke B tadi persamaannya ini. Kemudian kita mau mencari nilai y kurang y1 nya. Berarti y kurang y1 sama dengan y2 kurang y1 dikali ya kan y2 kurang y1 per x2 kurang x1 itu sama nilainya dengan gradien m. Kan rumus m kan y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Ini kan y2 kurang y1 per x2 kurang x1.
X1 jadi kita ganti dengan N aja. X kurang X1. Ini menjadi persamaan yang pertama. Karena titik A X1 Y1 dan B X2 Y2 tadi berada pada hiperbola, maka berlaku juga persamaan seperti berikut. Kan tadi kena di garis hiperbola kan? Ini menjadi persamaan kedua. Ini tadi sama yang kayak yang pertama tadi. Garis ini. Ini yang untuk X1 jadi persamaan kedua, untuk X2 jadi persamaan ketiga. Selanjutnya persamaan kedua sama persamaan ketiga ini kita eliminasi. Setelah kita eliminasi maka hasilnya itu X2 kuadrat kurang X1 kuadrat per A kuadrat dikurang Y2 kuadrat kurang Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini kita kasih silang hingga jadinya B kuadrat X. Ini kan X2 kuadrat kurang X1 kuadrat, ini kita Y2 kuadrat kurang Y1 kuadrat. Jadi kita jabarkan yang kuadrat ini menjadi. Kemudian kedua ruas kita kurang dengan yang ini, karena kita mau mencari nilai gradiennya. Jadi kedua ruas kita kurang dengan A kuadrat ini. Ya, persamaan N ini menjadi persamaan keempat. Persamaan keempat ini kan nilai N-nya B kuadrat X2 tambah X1 per A kuadrat Y2 tambah X1. Itu kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi. Nah, M ini kan mendapat nilainya ini, kita masukkan ke sana. Kemudian, nah tadi di gambarnya, apabila titik B ini bergerak mendekati titik A, sehingga titik B dan titik A ini berhimpit. Dan garis L akan menjadi garis singgung hiperbola. Garis L yang tadi ini menjadi garis singgung hiperbola di titik A. Akibatnya nilai X2 itu sama dengan nilai X1 dan nilai Y2 itu sama dengan nilai Y1 karena udah berhimpit. Sehingga persamaan kelima tadi ini jadi karena berhimpit ya. Karena ini dikalikan ke dalam B kuadrat dikali X2 ditambah B kuadrat dikali X1. Karena tadi kan berhimpit, jadi nilai X2 sama nilai X1 itu sama, jadi kita ambil salah satu aja. Sini saya ambil yang X1. Kemudian kita jabarkan. Di sini kan ini kan Y1Y, ini kan ada X1X, jadi kita selaras kanan kita samakan. Jadinya B kuadrat X1X. Iya. Oh ya. Kemudian kedua ruas dikali dengan negatif biar ini jadinya positif, biar bagus. Jadi kita yang positifnya kita kedepankan biar X itu X. Jadi persamaan ini kita sama-sama kita kali dengan 1 per A kuadrat B kuadrat. Itu yang sebelah sini kita kali dengan 1 per A kuadrat B kuadrat. Yang sebelah sini kita kalikan dengan 1 per X1 kuadrat Y1 kuadrat. Ini bisa kita bagi sehingga sisanya menjadi X1X kurang Y1Y. Yang ini juga bisa kita bagi B kuadrat kurang A kuadrat. Dan juga yang kayak itu yang X1X per A kuadrat dikurang Y1Y per B kuadrat. Dua-duanya dengan
per A kuadrat B kuadrat. Ini juga pakai A kuadrat B kuadrat. Masalahnya masih ada kan X1 X per apa sih? X1 ini Ya, X1 X per per 1 per A kuadrat kan segini yang itu kan? yang ini ya Bu? Yang ini Kan kan dengan B kuadrat yang dalam kurung. ya. Misalnya apa? Yang manis kan cuma B. Oh A ini Dengan itu dulu. Masih kan dengan B kuadrat X1 Oke. dikali dengan seper A kuadrat B kuadrat tinggal apa? tinggal X X1 X per per A kuadrat. Adanya ininya. Oh ya. Yang kan di ini berarti tinggal di 1Y per B kuadrat. Yang plus ini berarti X1 kuadrat per A kuadrat. Kurang D1 kuadrat per B kuadrat. Masih yang konsep apa yang X1? X1X per A kuadrat kurang D1Y per B kuadrat. Dengan 1. Jadi persamaan garis singgung yang melalui titik A tadi, yang melalui titik A itu A ini melalui titik A ini Itu aja di kotak ini. pada hiperbola kan tadi X2 per A kurang di atas per B kuadrat sama dengan ini persamaannya apa? Garis singgungnya ini persamaannya ini X1X per A kuadrat kurang D1Y per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, garis singgung hiperbola yang melalui titik di luar hiperbola. Titiknya itu berada di luar hiperbola. Untuk poin yang pertama, persamaan garis singgung hiperbola ini adalah garis singgung yang melalui titik X1 Y1 di mana titiknya itu berada di luar kurva. Kemudian ada 3 cara dalam menentukan garis singgung hiperbola. Persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien M. Yang ketiga ada menggunakan persamaan garis singgung hiperbola melalui suatu titik. Jadi ada 3 cara. Bagaimana mengujinya itu ada 3 cara. Saya akan menjelaskan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien M. Cara-caranya, garis singgungnya ini persamaannya ini. Kalau garis singgungnya ini, maka persamaannya ini. Itu yang kedua kita substitusikan titik X1 Y1 ke persamaan garis singgung dari langkah pertama dan kita tentukan nilai M-nya. Yang ketiga, nilai M yang diperoleh disubstitusikan ke persamaan garis singgung dari langkah yang pertama. Nah, jadi hasilnya itulah yang menjadi persamaan garis singgung hiperbola. Biar lebih jelas saya masuk ke contoh soal aja. Contoh soal yang ketiga ini. Nah, jadi kalau yang untuk garis singgung hiperbola yang di luar kurva, dia itu mengikuti kayak yang 1 sama 2 tadi. Yang satu tadi kan kalau gradien M yang diketahui, yang kedua kalau garisnya itu pada hiperbola, yang ketiga kan di luar hiperbola. Kalau yang di luar hiperbola ini dia bisa menggunakan cara yang pertama yang kedua. Kalau kita lihat ada contoh ini, kan contohnya itu dia memakai rumus yang Lama. nih, Ya. yang pertama. Jadi karena gradiennya sudah diketahui soal ini 2, jadi kita nggak usah cari gradien lagi. Kalau gradiennya belum nggak diketahui, jadi cari dengan cara yang banyak tadi. Nah, yang cara itu. Dari soal ini kan nilai A kuadrat B kuadratnya itu nilai A nya itu 2, nilai B nya 4. Kita masukkan ke rumus. M nya kan 2, gradiennya 2 plus minus 2x plus minus akar 2 dari 2 kuadrat. Jadi kita